Baik, ini kita nampaknya ada gangguan audio bersama Pak Erwin. Saya mungkin ke Mas Indro. Mas Indro, tanggapan Anda seperti apa? Iya, kebetulan kami dari Paguyuban Supporter Timnas Indonesia juga dipanggil Komnas HAM untuk melakukan ditanyakan ya mengenai bagaimana selama ini terhadap supporter, lalu juga pengamanan terhadap supporter. Ini kita beritahu semua bagaimana edukasi supporter ini nggak sampai ke akar rumput. Padahal kita sudah punya undang-undang keolahragaan gitu. Udah punya undang-undang keolahragaan, tapi kan belum dibuat aturan turunan dari undang-undang keolahragaan yang bisa memaksa seluruh stakeholder terlibat dalam edukasi terhadap supporter. Ini belum. Sementara juga edukasi terhadap pengamanan di pertandingan gitu ya, pengamanan supporter yang akhirnya bisa memberi jaminan keamanan dan juga kenyamanan bagi supporter dalam menyaksikan pertandingan. Contoh sederhana saja, ketika kita ditanya juga oleh Komnas, bagaimana pengamanan selama ini? Yang saya lihat selama saya di stadion gitu ya, ini polisinya lebih asik nonton ke pertandingan. Minimal itu hal yang sederhana. Tapi kan memang seharusnya kalau kita ngelihat steward yang profesional adalah menghadap ke penonton, dan ketika ada hal-hal yang mencurigakan ini bisa diantisipasi lebih dahulu. Itu yang kita terangkan kepada pihak Komnas, gitu Mbak. Iya, ini kalau tadi melihatnya bahwa ini cukup mahal. Sebenarnya seberapa mahal sih memahami terkait dengan peraturan regulasi 19 FIFA ini? Ya sebenarnya sih kalau menurut saya hanya kemauan gitu kan. Kalau mau saya yakin bisa gitu kan. Ini kan problemnya banyak yang sekali lagi mesin-mesinnya yang rusak nih. Kalau menurut saya yang salah satunya tugas Pak Erwin untuk membenahi misalnya ya regulasi soal supporter lah gitu, kita nggak punya gitu kan. Padahal ini sudah diamanatkan berkali-kali. Setiap kali kejadian orang meninggal di lapangan bola, saya bersama Save Our Soccer selalu meneriakan bahwa kita perlu segera membuat yang namanya Football Spectator X. Tapi nggak pernah dibuat, itu sampai 86 orang meninggal sebelum tragedi Kanjuruhan kan, dan tidak ada satupun yang bertanggung jawab. Sampai kemudian menurut saya adalah mungkin kita diuji dengan ujian yang lebih besar, 135 orang meninggal. Ya semoga ini menyadarkan kita betapa pentingnya aturan regulasi soal supporter, regulasi soal kelayakan stadion, sehingga kita tidak menganggap sepele nyawa orang gitu kan. Bagaimanapun sepak bola itu digelarkan untuk hiburan gitu, bukan sebagai kuburan penonton yang hadir ke lapangan gitu. Oke, kita sudah bisa terhubung dengan Pak Erwin. Pak Erwin, coba menanggapi terkait dengan hal ini. Kita harapkan memang sepak bola ini adalah hiburan, bukan kuburan sebenarnya. Karena tadi korban selalu berjatuhan di sini. Kemarin sebelumnya adalah 60-an, kemudian sekarang 135. Gimana Pak Erwin? Iya. Bangsa Indonesia menangkap kembali klubnya, supporternya. Kalau dia Arema, supporternya atur, kembali atur. Kejadian kembali terjadi di Surabaya, bulan Agustus. Begitu kalah Persebaya, hancur stadion. Kemudian Arema melawan Persib, kalah, mengambil ke lapangan, untuk tidak terjadi apa-apa. Kalah dilawan Persija, menyerang. Oke. Pak Erwin. Ya saya mau, Pak Erwin, boleh saya mengusulkan ke Pak Erwin. Mumpung ada Pak Erwin, Ketua Komdis kan selalu memberikan sanksi dalam bentuk denda kepada klub-klub yang melanggar gitu kan. Seperti misalnya Persib lempar flare, kemudian denda 200 juta. Nah kita berharap uang denda ini bisa kembali pada klub untuk edukasi. Sehingga kemudian sukses Komite Disiplin PSSI itu bukan mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, tapi semakin dikitnya orang atau klub yang melakukan pelanggaran itu sebagai kesuksesan. Jadi kemarin tanya, gimana cara mengedukasi? Kita nggak punya duit, ya harusnya uang Komdis yang ketika digunakan untuk menghukum klub atau ditarik untuk menghukum klub itu dikembalikan ke klub untuk melakukan edukasi semua. Misalnya larangan supporter tidak boleh bawa benda tajam, tidak boleh bawa flare, termasuk tidak boleh bau minuman alkohol. Itu kan tidak dipahami oleh supporter-supporter kita. Bahkan banyak supporter yang masuk stadion dalam kondisi mabuk dan sebagainya. Nah ini penting buat ke depan bahwa mumpung Pak Erwin ini kan Ketua Komdis gitu kan. Bagaimana ke depan dana Komdis yang ditarik dari sanksi-sanksi yang diberikan itu bisa dikembalikan ke klub untuk edukasi, sehingga tahun depan
tingkat banyaknya jumlah tim yang melakukan pelanggaran itu semakin sedikit. Itu suksesnya Komdis menurut saya. Itu suksesnya, itu yang harusnya dilakukan. Anda sepakat Mas Indro? Iya, termasuk juga misalnya memaksa perusahaan-perusahaan yang selama ini mengambil keuntungan dari sepak bola gitu. Itu mereka juga harusnya CSR-nya lah atau apanya itu untuk membantu melakukan edukasi terhadap supporter. Mampu nggak nih PSSI mengerahkan perusahaan-perusahaan yang selama ini mengambil keuntungan gitu. Jangan cuma sekali lagi supporter hanya dijadikan objek gitu, diambilkan keuntungan penjualan tiket, lalu juga penjualan merchandise, tapi edukasinya tidak dilakukan hingga ke akar rumput gitu. Ya. Artinya jangan hanya mengambil keuntungan, tapi kalau begini juga sebenarnya harus ada yang bertanggung jawab. Nah ini kita ada juga tanggapan dari Pak Ahmad Taufan Damanik, Komnas HAM, yang mengatakan bahwa tidak cukup hanya 6 tersangka saja. Sebenarnya harus ada yang bertanggung jawab dalam hal ini. Kita dengarkan cuplikannya. Meskipun kami satu sisi mengapresiasi langkah kepolisian, kami menganggap masih ada para pihak lain. Bahkan pada level-level yang lebih tinggi, misalnya PSSI, ya PT LIB, juga pihak Indosiar yang di sini kelihatan lebih mementingkan ya kepentingan bisnisnya sehingga mengabaikan aspek-aspek keselamatan dan kenyamanan bagi penonton yang tadi saya katakan menimbulkan ratusan korban itu. Ya, Mas Akmal tadi terkait dengan apa yang dikatakan oleh Pak Taufan, bahwa ini kan tadi kalau kita dengarkan dengan TGIPF sendiri rekomendasinya, Pak Mahfud aja bilangnya begini kan, yang tanggung jawab ya moralnya berhenti atau mundur seperti itu. Tapi Anda sendiri melihatnya bahwa seperti apa dengan tadi kalau kata Komnas HAM harusnya lebih dari 6 tersangka. Ya, kalau yang disampaikan Komnas HAM hasil investigasinya sebenarnya ini menguatkan apa yang sudah dibuat oleh tim gabungan independen pencari fakta gitu. Bahkan kalau lihat pointer-pointernya ini lebih spesifik lagi. Misalnya bagaimana memerintahkan polisi untuk melakukan penyelidikan secara imparsial, transparan, kemudian berbasis berbasis crime investigation misalnya. Kemudian juga meminta ke pihak kepolisian bukan cuma menghukum dalam bentuk kode disiplin dan kode etik, tapi juga menghukum dalam ranah pidana, bukan cuma yang ada di lapangan sepak bola, tetapi juga pemangku kepentingan pengambil kebijakan yang ada di luar lapangan. Artinya kalau kemudian diterjemahkan aturan itu adalah bahwa harusnya akan ada tersangka-tersangka baru terkait hasil pengembangan kasus dari 6 tersangka yang sudah ada, karena menurut saya memang harus ada, salah satunya yang harus ada juga supporter gitu kan. Kenapa? Karena supporter juga harus dihukum, jangan sampai orang per orang ya, jangan sampai misalnya pengerusakan mobil tidak dihukum secara pidana padahal itu kena KUHP. Nanti akan ada jadi justifikasi masyarakat di luar bahwa kita membakar mobil orang nggak masalah, orang di Kanjuruhan membakar aja nggak dihukum apa-apa. Kemudian melakukan pemukulan, itu juga invasi di lapangan. Nanti salah satu tugasnya Pak Erwin sebagai komite disiplin adalah menghukum orang yang pertama kali masuk invasi lapangan. Kenapa? Karena dalam football family itu kan dilarang masuk invasi ke dalam lapangan. Nah, itu yang belum masuk ke komite disiplin. Komite disiplin kan baru menghukum ketua panpel, security officer, termasuk Arema secara umum. Nah, mungkin masih ada PR itu. Kenapa? Kalau tidak dihukum juga dalam lingkup football family, nanti akan berimbas kepada tim-tim yang lainnya. Kita boleh loh turun ke lapangan setelah pertandingan. Nah, ini penting menurut saya. Jadi kalau dalam lingkup football family, Pak Erwin sebagai ketua Komdis harus juga mengembangkan kasus ini untuk menjerat lagi mereka-mereka yang bersalah dalam konteks football family-nya ya, komite disiplin. Apalagi kemudian dalam konteks pidana, polisi juga harus bisa mengambil atau melakukan pelurasan kasus sehingga kasus pidananya bisa bertambah tersangkanya. Saya malah berpikir bisa 10 sampai 15 orang lagi bisa jadi tersangka kalau kemudian benar-benar dilakukan penyelidikan secara tadi transparan, akuntabel dan berbasis crime investigation. Oke, ini gini, kita tahun depan kita tahu PSSI telah memutuskan menggelar KLB di awal tahun depan. Tapi apa kemudian yang diharapkan? Seberapa besarkah, seberapa bergaransinya kah KLB nanti ini bisa mengubah sepak bola Indonesia? Apa yang mungkin harus diperbaiki dalam hal ini? Karena kita tahu bahwa tadi Komnas HAM menyebut PSSI menyalahi aturannya sendiri, artinya harus ada yang dibenahi di sini. Harus apa mungkin dari masukan Mas Akmal dan juga Mas Indro dalam hal ini
karena agendanya adalah nanti pada saat KLB adalah pemilihan ketua umum, wakil ketua umum dan exco. Saya pikir- Mungkin kedepannya akan lebih baik memimpinnya. Saya pikir bukan cuma sekedar pergantian ketua umum atau exco ya untuk sepak bola kita. Kenapa? Karena masalah sepak bola kita itu dalam 20 tahun terakhir ada di akarnya. Jadi akarnya harus dibenahi dulu gitu. Kenapa? Kalau akarnya dibiarkan dan tidak dibenahi, maka masalah akan tumbuh lagi. Siapapun pemimpinnya ya? Siapapun pemimpinnya. Ya. Karena itu PR terbesar. Jadi saya tuh agak kurang setuju kalau kemudian KLB seolah-olah menyelesaikan masalah sepak bola kita gitu kan. KLB kan cuma satu di antara 12 rekomendasi TGIPF. Jadi jangan kemudian KLB ini jadikan alat negosiasi untuk secepatnya menggelar kompetisi tanpa tadi menyiapkan perubahan-perubahan aturan yang ada. Aturan soal supporter, aturan soal keamanan dan keselamatan, termasuk diantaranya aturan dan komitmen bersama untuk tidak ada lagi korban nyawa di sepak bola. Gitu. Jadi apa yang harus dibenahi, Mas? Banyak banget. Paling paling Iya, penting. Pak Erwin pasti setuju, banyak itu yang harus dibenahi. Oke. Mas Indro. Iya, kalau saya lihat KLB yang diajukan oleh PSSI ini hanya melegitimasi apa yang sudah dilakukan oleh PSSI sendiri gitu. Sementara dia tidak mengindahkan sama sekali rekomendasi dari TGIPF misalnya. Salah satu rekomendasinya adalah secara moral harus mundur gitu kan. Mundur lalu ada kekosongan kekuasaan baru ada KLB. Nah, ini yang tidak diindahkan. Dia membuat KLB legitimasi agar liga bisa berjalan kembali, tapi kan selama ini belum ada lagi jaminan keamanan dan kenyamanan dalam menyaksikan pertandingan. Ada lagi isunya akan mengadakan pertandingan secara bubble gitu. Ini kan aneh lagi, bagaimana? Apakah bubble ini menyelesaikan masalah? Enggak gitu. Sementara kita juga menginginkan misalnya ada amandemen statuta PSSI. Selama ini kan peristiwa luar biasa ya, harus dilakukan juga tindakan yang luar biasa tentunya. Tidak bisa juga seolah-olah seperti pergantian pemimpin biasa gitu ya di tubuh PSSI. Tapi ini ada hal yang harus diperlakukan secara extraordinary. Nggak bisa juga dilakukan seperti biasa aja gitu. Mundur, lalu juga ada KLB, perubahan statuta di PSSI ini seperti apa? Apakah kejadian-kejadian ini bisa melibatkan pemerintah atau enggak? Ini kan harus diatur lebih baik lagi. Oke, kita harap memang ini akan menjadi cahaya ya ke depannya untuk sepak bola Indonesia semakin lebih baik. Sayang sekali kita tidak bisa bergabung kembali dengan Pak Erwin karena ada gangguan komunikasi bersama Pak Erwin.